Baik, kita akan memulai webinar kita. Sebelum itu, teman-teman, kami minta kesediaannya untuk on cam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah kami, Pak Nong, dan juga bagi teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di webinar kami yang kami bahas tentang urgensi kesehatan. Saya Aya Priskedianti Jamiwado yang akan membawa jalannya webinar kali ini. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita memulai webinar kali ini dengan doa. Saya meminta kesediaan rekan saya untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai webinar kali ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan kali ini ya Bapa. Itulah saatnya kami akan memulai webinar kami. Mari Bapa Engkau menuntun kami dari awal, tengah hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ke pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang susunan webinar kami. Jadi, kami ada bagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama ada sesi pemaparan materi. Jadi, kita akan memaparkan materi mulai dari pemateri pertama sampai pemateri yang ketiga. Selanjutnya ada sesi pertanyaan di mana kami memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk memberi pertanyaan bagi kami dan kami akan menjawab. Selanjutnya sesi yang terakhir, sesi yang uh, akan menjadi sesi yang paling ditunggu teman-teman semua, yaitu sesi quiz di mana teman-teman akan bermain game untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami yang kami sudah buat dari materi-materi yang kami sampaikan. Jadi kami berharap teman-teman semua dapat memperhatikan setiap pemaparan materi yang kami sampaikan agar dapat menjawab kuis-kuis yang ada. Jadi nanti kami akan memilih ya dari juara 1, 2, sampai juara 3, nanti akan dapat hadiah dari kami. Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja meminta kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materi. Bagi teman yang sudah menyiapkan materinya, saya persilahkan. Baik semuanya, saya dari pemateri 1 nama Maria Anastasia. Sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi kesehatan mental. Mohon maaf sedikit kendala. Ya, baik, ini adalah tema saya, itu tentang urgensi kesehatan mental. Jadi, kita tahu dulu teman-teman bahwa lebih dari 19 juta penduduk di Indonesia itu mengalami gangguan mental emosional yang tinggi. Nah, berdasarkan regensi sampel, itu tahun 2016 mengatakan bahwa data bunuh diri itu sebanyak 1.800 orang, karena ada setiap harinya itu ada saja orang yang melakukan korban bunuh diri. Nah, kita harus ketahui dulu yang pertama apa itu kesehatan mental. Nah, kita tahu bahwa kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi ya, di mana batin dalam keadaan tentram dan tidak terganggu pikirannya, sehingga dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari itu dapat melakukan kehidupannya itu dengan baik. Kemudian kita masuk kepada bagian ya, kita masuk ke perbedaan bagaimana seseorang mengalami mental yang sehat dan mental yang terganggu. Nah, mental yang sehat itu kita bisa lihat ketika seseorang tuh mampu untuk mengontrol emosinya dengan baik. Kemudian dia sangat percaya diri ketika mengambil sebuah keputusan, atau dia juga bisa mampu untuk membawa diri. Jadi pembawaan dirinya itu sangat baik. Kemudian hubungan antara interaksi sosial antara dia dan orang lain itu berjalan sebaik mungkin. Kemudian dia mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan produktif dan dia tidak merasa cemas dan takut akan sesuatu, karena dia merasa bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang dia pikirkan. Kemudian mental yang terganggu itu adalah seseorang yang karena
dirinya itu seperti merasa tertekan, dia merasa sedih, dia juga merasa mati rasa karena dia merasa bahwa di lingkungan sekitarnya itu tidak ada yang pedulikan dia. Dan yang kemudian dia merasa lelah ketika diberikan suatu tanggung jawab yang besar. Mungkin karena kesehatan, mungkin karena dia merasa tugasnya itu banyak, atau mungkin juga karena tekanan mental baik dari lingkungan maupun dari pikirannya sendiri. Dan dia juga sering marah dan merasa sensitif sekali ketika dia berinteraksi. Jadi dia cenderung lebih tertutup sehingga kita akan susah untuk berkomunikasi dengan dia. Nah, setelah kita mengetahui orang yang mentalnya baik dan mentalnya terganggu, kita dapat simpulkan bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi yang dimana penderita itu kesulitan dalam menjalani kehidupannya karena dia merasa cemas dan bisa juga menimbulkan depresi hingga gangguan bipolar. Nah, kita lihat di sini adalah faktor dan dampak terjadinya gangguan mental. Faktor yang pertama itu tentang pengalaman traumatis. Mungkin dalam dia menjalani sebuah kehidupan, dia merasa bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, nah dari kesalahannya itu orang-orang kayak tekan dia, jadi dia merasa bahwa pengalaman itu membuat mentalnya juga bisa terganggu. Terus faktor yang kedua itu proses perkembangan di mana ketika seseorang yang mempunyai gangguan mental dan ketika di sekelilingnya itu tidak bisa mampu untuk menolong dia, pasti itu akan sangat mengganggu sekali dalam prosesnya. Yang ketiga itu tentang lingkungan. Nah, lingkungan yang baik dan buruk mampu membuat seseorang terpengaruh. Jadi, kalau misalnya dia bergaul di mana lingkungannya itu membawa dia ke arah positif, pasti kesehatan mental dan juga kehidupannya itu dapat berjalan dengan baik. Sedangkan kalau misalnya dalam kehidupannya gangguan kesehatan mentalnya itu, kalau misalnya lingkungannya itu tidak membantu dia atau tidak memberi dia motivasi. Nah, ketika seseorang diberikan tugas contohnya. Nah, ketika seseorang diberikan tugas yang mana tugasnya itu berat sekali. Nah, ketika tidak ada yang memberikan dia semangat, pasti ada saja rasa cemas, rasa putus asa, dan rasa ingin menyerah. Nah, yang berikutnya itu dampak. Nah, dampak ini mempengaruhi kesejahteraan emosional, hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kualitas hidup. Nah, ini saya mengambil kasus di mana polisi mengungkap mahasiswa Unika Kupang gantung diri karena beban tugas akhir. Nah, kita bisa lihat itu dampak gangguan kesehatan mental bagi kehidupan kita sehari-hari sangatlah besar karena ini akan berpengaruh sekali ketika kita mana ini adalah tugas akhir yang mana pastinya dalam setiap proses kita ingin ketemu dosen saja susah, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan situasi yang sangat tertekan, pasti kita akan mengalami cemas dan juga rasa ingin menyerah. Dan ini adalah salah satu contoh kasus yang dimana dampak dari gangguan mental yaitu dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu lagi dan ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan dia bunuh diri ya teman-teman. Kemudian nah, ini merupakan solusi ketika kita merasa bahwa diri kita itu terganggu mentalnya. Yang pertama, kalau kita merasa kita mampu ketika kita merasa kita bisa mampu untuk memilih cara solusi terbaik, kita bisa memilih dengan cara seperti ini, bukan dengan cara gantung diri atau bunuh diri. Yang pertama kita bisa pergi ke psikologis, di mana psikologis itu tempat penyediaan untuk kita mencurahkan apa yang kita alami, apa yang kita sedang pikirkan, dan pasti dia akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kita juga harus lebih terbuka dan mencari tempat cerita. Misalnya, kita punya teman dekat, atau bisa juga kita cerita kepada orang tua kita, sehingga ketika kita bercerita, kita merasa lega. Dan pastinya, kita pun juga harus mampu untuk memilih tempat cerita yang baik, yang dimana
Sehingga ketika kita cerita masalah kita, mereka bisa memberikan kita solusi yang baik. Bukan mereka justru memberi kita kayak tekanan lagi, tapi kita harus mampu untuk memilih siapa yang bisa kita cerita supaya kita merasa tenang dan tentram. Terus kita juga solusi yang berikut, kita bisa olahraga, kita bisa mengatur waktu kita dengan baik secara efisien, kita mengatur cara kita berolahraga sehingga ketika kita diberatkan dengan tugas akhir, kita bisa rehat sebentar untuk berhenti dulu sejenak mengerjakan dan kita lebih seperti kayak fokus dulu, kita olahraga sedikit, lanjut baru kita melanjutkan mengerjakan tugas akhir. Nah, kemudian kita juga mampu harus mengatur pola makan dan kita harus menghindari kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini ya di sini kayak seperti kayak kita misalnya kita janjian dengan dosen ketemu untuk bimbingan revisi skripsi. Tetapi ketika kita sudah pergi, namun dosennya malah itu tidak ada. Jadi kita merasa kayak sudah langsung kayak menyerah. Jadi kita harus menghilangkan kebiasaan buruk yang dimana kita cepat menyerah dan mudah putus asa. Dan kemudian kita juga harus tidur yang cukup. Jadi ketika kita mempunyai mental yang agak terganggu, kita harus dapat mengelola dan meminimalisir waktu. Jadi kita bisa juga sudah begadang kerja tugas akhir nih. Nah, kita harus punya waktu untuk istirahat yang cukup supaya jangan jadikan itu sebagai beban dan akhirnya membuat kita memilih sebuah jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Dan yang kemudian itu menjaga kesehatan fisik. Nah, ketika kita sudah merasa lelah secara psikis, kita juga harus menjaga kesehatan fisik, di mana agar fisik kita tuh terus kuat ketika kita menjalani tugas. Seperti yang contoh kasus yang tadi itu tentang studi kasus tentang mengenai seorang mahasiswa akhir yang mengakhiri hidupnya karena beban tugas skripsi. Jadi kita mampu menjaga kesehatan fisik, tidur yang cukup, lebih terbuka, dan kita bisa pergi untuk terapi. Itu merupakan solusi dari kesehatan mental. Baik, kita akan lanjut pada pemateri selanjutnya. Baik, saya dengan Asyira di sini saya akan membahas tentang kesehatan sosial. Next slide. Nah, kita perlu tahu sendiri apa itu kesehatan sosial. Nah, menurut Mira, social health itu atau kesehatan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, atau status sosial, ekonomi, dan politik. Nah, di sini ada 3 karakteristik penting kesehatan sosial. Menurut sosiolog dan ahli bidang psikolog positif, ada 3 karakteristik penting dalam kesehatan sosial seorang individu. Yang pertama itu ada subjektif. Kesehatan sosial yang berdasarkan pada cara seseorang dalam melihat hubungan dirinya dengan teman, keluarga, atau orang lain. Nah, yang kedua ada kualitas. Hal yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Artinya, seseorang tetap bisa merasa sehat secara sosial walaupun memiliki sedikit teman dekat. Nah, yang ketiga itu komunitas. Adalah hubungan sosial tidak hanya dilihat antara 2 orang, tetapi melibatkan lingkungannya yang lebih luas seperti teman kerja, teman sekolah, atau tetangga. Next slide. Oke. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari hubungan sosial. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama itu meningkat pertumbuhan ekonomi antara masyarakat dan muncul jalinan kerja antara warga. Yang kedua itu masyarakat membentuk kelompok organisasi. Yang ketiga, adanya proses
enkulturasi, yaitu penyelesaian pikiran serta sikap terhadap adat, budaya, norma, dan lain-lain yang berlaku pada suatu lingkungan. Yang keempat itu munculnya akulturasi positif antar masyarakat. Yang kelima, terjadinya diskusi atau proses penyebaran manusia di seluruh dunia dan lain-lain. Nah, dampak negatifnya sendiri itu rasa kurang percaya diri itu menurun. Yang kedua, munculnya sikap akulturasi negatif pada masyarakat. Yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi. Dan yang keempat, masalah emosional dan kesejahteraan mental. Yang kelima itu munculnya berbagai konflik lain yang didasari dari perbedaan pendapat. Dan hal ini ditentukan akan berakibatkan pada ketegangan dan pertikaian sosial. Nah, yang keenam itu terjadinya proses asimilasi dalam masyarakat. Yang ketujuh itu keterbatasan kemampuan adaptasi. Dan yang kedelapan itu munculnya sikap otoriter dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, di sini sendiri ada manfaat hubungan sosial untuk kesehatan sosial. Yang pertama itu mengurangi kecemasan dan stres dan depresi. Nah, di sini contohnya itu manfaat hubungan sosial untuk kesehatan sosial dalam mengurangi kecemasan, stres itu seperti jika kita ada masalah, ada kaitannya dengan kesehatan mental tadi, yaitu kita bisa dengan adanya hubungan sosial itu kita punya teman yang bisa menghilangkan kecemasan, stres, dan depresi. Dengan cara kita itu menceritakan masalah-masalah kita kepada teman-teman yang bisa dipercaya dan bisa memegang apa yang telah kita ceritakan kepada orang yang kita percayai. Nah, yang kedua itu menurunkan level dan sistem imunitas yang meningkat. Yang ketiga itu mengurangi kemungkinan merasa sedih dan kesepian. Nah, dengan adanya hubungan sosial tadi, kita punya banyak teman atau sedikit teman, intinya kita bisa bersosialisasi kepada sesama kita, itu akan merasa kita, ya mungkin kita sedih, tapi di saat kita bersama teman-teman, rasa sedih itu menurun. Dan itu yang saya rasakan. Dan yang keempat itu lebih resilient atau memiliki ketahanan yang baik dalam situasi tertentu. Dan yang kelima, mudah fokus dan memiliki ingatan yang kuat. Ya, mudah fokus dan memiliki ingatan yang kuat itu sama seperti saat kita berhubungan sosial dalam sekolah atau kampus. Saat kita belajar bersama dengan teman-teman, kadang saya itu belajar sendiri itu saya kurang paham. Nah, di saat saya belajar bersama teman-teman saya dan mereka menjelaskan, itu di saat saya ujian, penjelasan mereka yang saya ingat, bukan yang saya pelajari yang saya ingat, tapi yang mereka jelaskan. Jadi itu fungsi hubungan sosial untuk kesehatan sosial dalam fokus dan memiliki ingatan yang kuat dengan teman-teman di kampus. Untuk teman-teman bekerja juga bisa. Dan yang keenam itu mendapatkan istirahat dan tidur yang lebih berkualitas. Dan yang ketujuh, kesehatan fisik yang akan meningkatkan secara keseluruhan. Dan yang kedelapan itu meningkatkan dan memiliki empati yang lebih baik untuk orang lain. Ya, dengan berhubungan sosial, kita bisa melihat dan kita juga bisa berempati banyak kepada orang. Nah, contohnya itu kita pergi ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki orang tua, yang tidak mampu, makanya mereka dititipkan di situ. Nah, kita punya empati yang banyak untuk membantu, dan di situ tercipta hubungan sosial untuk kita menciptakan berbagai banyak hubungan-hubungan dan berinteraksi lebih banyak kepada teman-teman dan kepada anak-anak di situ. Nah, untuk yang kesembilan itu lebih percaya diri dan bisa dipercayai oleh orang lain.
Nah, di situ, di saat kita banyak hubungan sosial, di saat kita banyak membangun interaksi kepada orang lain, ada banyak informasi yang kita dapat dari orang-orang yang terdekat. Di situ kita lebih percaya diri, yakin dan percaya itu kita akan lebih percaya diri. Dan yang ke-10 itu dengan banyak teman, dengan banyak interaksi dengan orang lain, kita juga bisa panjang umur. Oke, yang slide berikutnya. Slide. Nah, di sini ada 3 cara untuk meningkatkan hubungan sosial. Yang pertama, itu mulai dari hubungan dengan keluarga dan teman dekat. Dan yang kedua itu, kita memulainya dari orang-orang yang kita lihat setiap hari, seperti rekan kerja, atau teman-teman di kampus, atau teman-teman sekolah. Dan yang ketiga itu, hubungannya kolektif. Contohnya itu adalah dengan orang-orang yang berada pada organisasi yang kita ikuti, dan kita akan semakin berkembang jika kita banyak berinteraksi dengan orang lain. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, dan akan dilanjutkan untuk ke materi yang ketiga. Baik, pengertian. Sosial ekonomi merupakan faktor predisposisi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan. Selain sosial ekonomi, faktor predisposisi lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan adalah budaya, jenis kelamin, dan geografis. Menurut Krieger et al. Dalam Owesny Joseph Sina et al., status sosial ekonomi merupakan konsep multidimensi. Dimensi yang terkait dengan status sosial ekonomi adalah status pekerjaan, prestasi, pendidikan, pendapatan, kemiskinan, dan kekayaan. Nah, fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Fasilitas kesehatan terdiri dari 2, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa puskesmas, praktik dokter gigi, klinik, pratama, dan rumah sakit kelas D Pratama. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Nah, berikut ada teori perilaku dalam pemilihan pelayanan kesehatan. Ada 3 komponen yang dikemukakan oleh Anderson. Yang pertama ada komponen predisposisi, yang kedua ada komponen pendukung, dan yang ketiga ada komponen kebutuhan. Jadi ada 3 ya, yang pertama ada predisposisi, yang kedua ada pendukung, yang ketiga ada kebutuhan. Oke, selanjutnya faktor sosial ekonomi, di antara lain ada usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan kepemilikan jaminan kesehatan. Faktor usia, pendidikan, dan pekerjaan masuk dalam komponen predisposisi. Sedangkan faktor pendapatan dan kepemilikan jaminan kesehatan atau asuransi adalah komponen pendukung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Dharmayoga dan Bambang Srianto Eko Prakoso bahwa faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, dan kepemilikan jaminan kesehatan mempengaruhi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan yang pertama pendapatan. Pendapatan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Salah satunya berhubungan dengan penebusan obat-obatan, dokter, dan rumah sakit. Yang kedua ada umur. Umur merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Usia muda lebih rentan terhadap penyakit diare, infeksi, dan saluran pernafasan. Usia produktif cenderung terhadap kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Sedangkan pada usia lansia rentan terhadap penyakit kronis seperti jantung dan kanker. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi kesadaran seseorang akan pentingnya kesehatan sehingga seseorang akan terdorong untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Yang keempat, asuransi kesehatan. Teori Anderson tentang kepemilikan asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan atau asuransi mempengaruhi masyarakat dalam memperoleh manfaat dalam pemilihan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan di kota nih, di kota Kupang sendiri, fasilitas kesehatan sudah cukup memadai ya. Rumah sakit besar banyak pembaharuan, banyak juga rumah sakit yang sudah fasilitasnya sudah bagus, sudah baik, dan bahkan ada rumah sakit yang baru dibangun. Mungkin teman-teman tahu ya, dan juga banyak kita temui puskesmas, klinik, apotik, sampai tempat praktik dokter spesialis juga ditemui dan mudah dijangkau. Sedangkan perkembangan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Nah, fasilitas kesehatan di daerah NTT yang lain terutama di wilayah 3T, tertinggal, terpencil, terdepan, masih sangat terbatas. Selain fasilitas kesehatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya transportasi akibat akses jalan yang buruk, juga keterbatasan listrik, jaringan, sehingga kurangnya informasi. ASKES, BPJS, KIS, dan sebagainya juga. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Selain itu juga kurangnya pendapatan serta pendidikan sehingga kurangnya pengetahuan yang baik akan kesehatan. Jadi kesimpulannya, sosial ekonomi penting dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan karena menjadi faktor penentu perilaku masyarakat daerah setempat dalam memilih jenis pelayanan kesehatan. Dengan sosial ekonomi yang tinggi, masyarakat akan lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oke, baik. Jadi ini materi yang saya bawakan ya tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan hubungan dengan sosial ekonomi. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan buat teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, tidak hanya untuk materi kali ini ya, tapi dari materi pertama sampai materi ketiga. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan atau masih bingung atau mau bertanya, silahkan kami buka kesempatannya. Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Menanya. Ya, yang ingin bertanya silahkan. Oke, baik. Cantika ingin bertanya, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Saya ingin bertanya terkait dengan kesehatan sosial tadi. Nah, seseorang dengan sifat yang malas berinteraksi sosial seperti bergabung dalam organisasi dan kegiatan sosial lainnya mungkin mengalami dampak negatif termasuk penurunan rasa percaya diri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekiranya apa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Cantika tentang kesehatan sosial, itu materi saya.
Oke, dengan seseorang yang sifatnya malas berinteraksi sosial seperti bergabung dalam organisasi atau kegiatan sosial lainnya, mungkin mengalami dampak negatif termasuk penurunan rasa percaya diri, termasuk penurunan rasa malas. Beberapa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut itu yang pertama itu mencari dukungan dengan seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental untuk mendapatkan dukungan dan saran seperti psikologi. Nah, yang kedua itu mengambil langkah kecil dengan cara yaitu bergabung dalam kelompok kecil dan menghindari acara sosial ringan dan secara bertahap tingkatkan interaksi sosial. Dan yang ketiga itu menetapkan tujuan untuk diri sendiri, misalnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial setiap minggu dan perlahan meningkatkan frekuensi. Nah, yang keempat itu mencari bantuan profesional. Jika masalahnya serius, kita bisa mencari psikolog atau konselor untuk membantu mengatasi rasa malas dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, seseorang dapat secara bertahap atau mengatasi rasa malas dan interaksi sosialnya meningkat dan mereka bisa lebih percaya diri lagi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Cantika. Oke, baik. Shantika, apa sudah bisa diterima jawabannya? Bisa, Kak. Baik, terima kasih Cantika yang sudah bertanya. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oke, baik, Fiore, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, saya akan bertanya tentang materi gangguan mental. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi gejala depresi dan apa yang membedakan depresi dari kesedihan biasa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya seseorang depresi dengan kesedihan biasa itu kita bisa tahu perbedaannya. Kalau misalnya orang yang depresi itu dia lebih kayak cenderung kayak tidak mau sama sekali untuk ketemu orang lain karena dia merasa bahwa dirinya itu kayak tidak ada lagi harapan untuk hidup karena dia merasa bahwa dia sangat sudah putus asa. Jadi di mana pikirannya di situ bagaimana dia bisa kayak hidupnya itu lebih kayak lebih kayak tidak dia ingin untuk menjauhi orang-orang lain begitu. Kayak sehingga kalau kita bisa lihat perbedaannya ketimbang kalau kita tuh sedih yang kebiasa saja. Kalau misalnya orang sedih, biasanya itu butuh waktu, misalnya dia menangis 2 jam atau 3 jam. Terus kalau misalnya ada yang sudah datang kayak kasih semangat atau datang untuk bercerita, pasti dia akan rasa lega dan rasa tenang. Itu mungkin sedikit cara kita membedakan ketika kita bisa melihat orang yang depresi dan ketika kita melihat orang yang sedih biasa saja. Apakah terjawab, teman Iren? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Langsung ada penanya berikutnya ya. Silahkan, Tami. Baik, di sini saya akan bertanya, apa tindakan pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang belum memadai di NTT sendiri? Oke, ini pertanyaan untuk saya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tami. Pembangunan kesehatan itu penting ya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu dapat terwujud. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah memulai melakukan rancangan strategis dalam 5 periode dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Mungkin bisa teman-teman search bersama, di mana pemerintah daerah mulai memeratakan pembangunan fasilitas
kesehatan serta akses jalan yang ada untuk pembangunan kesehatan di NTT. Pembangunan ini dikerahkan untuk meningkatkan usia harapan hidup melalui program prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi ada 6. Yang pertama, peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan. Yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, peningkatan kualitas manajemen kesehatan, serta yang keenam, peningkatan tata kelola kependudukan dan catatan sipil. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Tami. Baik, karena sudah 3 penanya, kita tutup sesi pertanyaannya. Selanjutnya kita ke sesi yang paling ditunggu teman-teman semua. Ini ada hadiahnya ya teman-teman, hadiahnya lumayan loh buat jajan. Jadi kita sediakan kuis buat teman-teman semua. Ini semua soal-soalnya dari materi yang sudah kita paparkan. Jadi buat teman-teman yang dari tadi memperhatikan materi, pasti bisa menjawab semua kuis-kuisnya. Oke, silahkan Aca. Baik, tolong share screen dan link kuis ada di kolom chat ya teman-teman. Bentar. Kirimkan link kuisnya dulu guys. Oke guys, kita mulai kuisnya ya. Ayo teman-teman. Wow, persaingannya sangat ketat ya di sini ya. Semangat, uang jajan guys. Semangat.
Nanti kita tunggu sampai yang juara 1, 2, 3 nanti tertampilkan ya teman-teman. Masih ada yang kerja Kak, guys. Masih ada teman-teman yang bermain atau sudah selesai semuanya? Oh, masih. Susah kok, Stan. Wow, pemenangnya. Jadi inilah pemenang-pemenang kita. Juara 1 ada Abel, juara 2 ada Tami, dan yang ketiga ada Cantika. Selamat ya. Nanti hadiahnya akan kita ditransfer oleh Ibu Aca. Nanti dikirimkan ya nomor rekeningnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya. Gamenya seru atau tidak? Atau biasa aja? Sangat seru, Terlalu Kak. isi? Atau terlalu easy? Kak, dapat uang mah. Seru, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kesediaan semua teman-teman sudah mengikuti webinar kami. Kami bertiga, terima kasih banyak. Sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari menjelang malam ini, saya meminta kesediaan teman saya untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Baik teman-teman, setelah doa jangan end dulu ya, karena mau SS dulu. Mau dokumentasi ya. Oke, mari kita menghadap Tuhan Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu. Kami sudah selesai webinar kami hari ini. Biarlah apa yang kami telah bagikan dapat menjadi pelajaran dan dapat berguna untuk hari-hari yang kedepannya. Kami juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua yang telah meluangkan waktu untuk join. Tuhan tetap berkati mereka selalu. Terima kasih banyak Bapak yang baik, mengampuni segala dosa Bapak. Haleluya, amin. Jangan keluar dulu ya teman-teman, kita Dokumentasi yang boleh teman-teman yang bisa on cam. Boleh on cam teman-teman. Boleh on cam. Tunjukkan wajah cantik dan ganteng kalian. Hai Mama. Selamat sore Bunda. Iya, Nabi boleh.
Oke, sudah semua? Masih ada yang belum. Hitung guys, siapa yang SS? Kalian kan Egi Abi. Oke, Oke, gaya formal dulu. senyum, Senyum. cheese. Hitung guys. Oke, ganti gaya. Gaya apa nih? Bebas. Gaya bebas. Oke, Ya. bebas. Wah, udah berdampak ya. Nih, hamster. Oh ya, Undana dulu, baru hamster. Hamstering. Undana. Ya, oke. Bentar. Hitung guys. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Gaya hamstring, guys. Gaya hamstring kayak gini. Cute. Oke, sudah siap. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mama. Cute sekali. Udah Mama. Terima kasih, Yei. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Dadah.